Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Hotija, guru ekonomi SMA Negeri 1 Bangkalan. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk semester 2 ya. Saya berharap kalian bisa tetap semangat belajar meskipun kita masih berada di masa pandemi dan belajar dengan pertemuan tatap muka terbatas. Di awal semester 2 ini, kita akan masuk ke KD 3.5 yang akan membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan informasikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah saya berharap kalian bisa menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, menjelaskan tentang tujuan serta peran kebijakan moneter. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Jadi pada pertemuan hari ini, kita akan fokus membahas tentang kebijakan moneter. Tentu kalian sudah pernah mendengar ya tentang kebijakan moneter, karena pada pembelajaran kita sebelumnya tentang indeks harga dan inflasi, kita telah singgung sedikit mengenai kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Atau juga kalian pasti pernah mendengar atau membaca tentang kebijakan moneter dari berita-berita online ataupun berita televisi seperti berita-berita ini contohnya. Nah, jadi apa sih kebijakan moneter itu? Atau dalam istilah asingnya adalah monetary policy. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kalau di Indonesia, otoritas moneternya adalah Bank Indonesia. Tapi kenapa Bank Indonesia harus mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat? Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Kalau nilai tukar mata uang berada dalam posisi stabil, maka pertumbuhan ekonomi dapat lebih mudah dicapai. Terus, kalau peran kebijakan moneter itu apa ya? Peran kebijakan moneter yang pertama adalah membantu mempercepat proses pembangunan. Yang kedua adalah menciptakan penawaran uang yang cukup. Sekarang kita masuk ke pembahasan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah politik diskonto. Politik diskonto yaitu tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan pemerintah atas bank umum ke bank sentral. Jadi melalui tingkat suku bunga, Bank Indonesia bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau dengan kata lain untuk mengatasi inflasi, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan naiknya tingkat suku bunga, diharapkan masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Ini berakibat inflasi akan tertekan turun. Sebaliknya, untuk mengatasi deflasi atau untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa menurunkan tingkat suku bunga, sehingga masyarakat menarik uangnya dari bank dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Pemerintah akan melakukan penjualan surat-surat berharga dalam bentuk SUN atau surat utang negara, dan juga dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau untuk mengatasi inflasi, pemerintah akan menjual surat berharga kepada masyarakat sehingga uang yang beredar akan berkurang karena pembelian surat-surat berharga ini. Begitu juga sebaliknya, kalau pemerintah ingin jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah, pemerintah akan membeli kembali surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur cadangan kas bank-bank umum. Hal ini dilakukan pemerintah melalui bank sentral. Bank sentral akan menaikkan cadangan kas sehingga bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan dan jumlah uang yang beredar akan berkurang.
Begitu juga sebaliknya, dengan menurunkan cadangan kas, jumlah uang yang beredar akan bertambah sebab Bank Umum lebih memilih mengeluarkan uangnya ke masyarakat daripada harus menahan uang tersebut sebagai cadangan. Instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah kredit selektif. Ini merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar berkaitan dengan kegiatan peminjaman dan investasi. Dengan adanya pemilahan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan kredit, maka jumlah uang yang beredar akan tetap terkendali. Cukup sekian dulu ya pembahasan tentang kebijakan moneter hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam memahami kebijakan moneter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.